Dan poodle saya tuh kalau lagi kita ajak main, itu pasti pada rebutan minta gendong. Apalagi yang namanya Oreo, itu selalu minta gendong. Gak mungkin juga kita memutuskan untuk ngadopsi hewan, terus kita lepasin gitu aja. Terus anjing giant poodle ini juga suka banget main sama bola tenis. Kita ajak main, ya mereka langsung excited. Gitu. Karena mereka juga punya insting, mereka punya naluri, mana orang yang memang benar-benar sayang sama mereka atau enggak. Ras giant poodle ini selama saya memeliharanya nih ras yang paling menyenangkan untuk dipelihara. Soalnya dia tuh paling manja, terus anaknya juga aktif, ceria, sama mukanya sangat gemesin kayak boneka. Saya punya 6 giant poodle, salah satunya ini namanya Flash. Dia umur sekitar 1,5 tahun. Jantan, warnanya ini red. Dia saya adopsi waktu umur 2 bulan. Dari baby sih udah saya booking dia, dari dia lahir. Karena saya suka pengen warnanya merah soalnya. Acau! Woi. Mana Oreo? Ya, yuk. Dan 6 poodle saya tuh kalau lagi kita ajak main, itu pasti pada rebutan minta gendong, apalagi yang namanya Oreo, itu selalu minta gendong. Nah, ini si Oreo ini. Jadi biarpun berat ya, tapi saya tetap gendong buat biar happy lah mereka. Oreo! Oreo! Yang namanya Oreo itu dia unik sendiri, dia kalau saya datang naik mobil dia buru-buru pengen ikut jalan-jalan. Ayo up. Nah. Di dalam mobil dia anteng gitu, diem di depan liatin jalanan. Nah, terus kalau kita udah selesai jalan-jalan dia nggak pernah mau pulang, masih pengen ikut terus. Jadi turunnya harus perlu digendong lagi sama itu kennel boy. Ras. Apa nih? Tangkap tuh. Terus anjing giant poodle ini juga suka banget main sama bola tenis itu loh. Jadi kalau kita ajak main ya mereka langsung excited gitu. Nah, yang paling demen bola ya si Flash, Angela. Semua juga rata-rata suka bola sih pada rebutan main. Karena anjing saya yang bertambah banyak, akhirnya saya membuat kennel. Jadi dengan adanya kennel, saya jadi lebih profesional. Saya pakai jasa kennel boy dan mereka semua sudah kita latih. Terus kita juga punya staff grooming sendiri untuk menjaga bulu-bulu anjing saya. Hari ini si Flash tolong groomingin ya. Mandiin sama itu bulunya dirapiin ya. Perkenalkan, nama saya Iwayan, salah satu staf groomer di Kimendeleksian Kennel. Ya, tugas dari saya di sini adalah sebagai seorang grooming, yaitu satu, merawat bulu, kedua, membersihkan kuping dari kotoran yang ada di telinganya, ketiga, motong kukunya yang ada sedikit panjang kita rapiin dulu, keempat, membersihkan bulu-bulu kusut ya seperti gimbal atau keriting dan lain sebagainya. Dan untuk ras giant poodle ini karena bulunya keriting tipenya, jadi dia harus sering-sering disisir. Nah, pas hari ini adalah jadwal groomingnya Flash. Jadi dia hari ini ada jadwalnya buat mandi, rapiin bulu-bulunya dia. Dan untuk sampunya kita pakai sampo khusus poodle dan bison. Biar bulunya mengembang kita pakai kondisioner yang khusus juga sih. Ya, untuk ras giant poodle kita harus setelah memandikannya kita harus nyisir pelan-pelan dan merapiin bulunya ya
sebagian kusut itu kita harus tarik dengan sisir, ada sisir khususnya. Kita tarik pelan-pelan, terus setelah itu kita blue lagi, habis itu kita sisir lagi sampai dia mengembang bulunya. Ini bagian di sini masih ada yang kusut ya? Oh iya Bu, Oke. Jadi dia harus dibuka. Kalau ada yang kusut, nah nanti kalau misalkan bulunya ada gimbal ya kita harus buka kusutannya itu pakai alat biar dia nggak makin kusut. Kita rapin satu-satu, kita buka sampai dia benar-benar rapi, nggak ada yang kusut lagi. Pakai itu aja conditioner tuh, yang semprotan di box show itu, di box show. Kalau untuk pudel ini ya bedanya karena dia bulunya keriting, kita harus sering sisir. Karena kalau nggak disisir ya pasti gampang kusut, gampang gimbal. Jadi ya harus ekstra care lah sama bulunya dia. Untuk Oreo hari ini dia karena kukunya udah agak panjang, maka hari ini kita mau gunting kukunya dia. Kita harus pastiin kuku anjing itu nggak boleh panjang-panjang karena bisa melukai diri dia sendiri sih. Bisa kena matanya, kalau nggak nanti waktu main sama temennya bisa kena temennya juga. Oreo, nggak usah terlalu pendek. Sama kasih salep luka aja tuh di Oreo. Nah untuk yang lebih penting tuh saat motong kuku itu kita harus melihat sedikitnya pembatas dari daging sama kuku itu harus kita pastiin itu benar-benar kita bisa memutuskan bahwa kita harus memotong kuku itu yang benar itu. Soalnya kalau enggak kadang kita salah motong kena dagingnya. Soalnya itu kan beda tipis banget sih. Kita lihat teliti itu baru kita bisa bedain mana kuku mana dagingnya. Termasuk Oreo ini yang salah satu yang sebenarnya dogi yang agak susah untuk dipotong kukunya karena dia dogi yang selalu aktif sih, sering bergerak sana ke sini. Ya itu harus kita memotong dia harus ada kayak pakarnya yang sering dekat sama dia. Setelah udah ada pakarnya baru dia bisa tenang. Baru setelah tenang baru kita bisa berani motong kukunya. Kalau seandainya dia tidak bisa tenang, takutnya itu terkena dagingnya itu lebih bahaya untuk dia sendiri gitu loh. Kalau jadwal makannya mereka sehari makan 2 kali, siang sama sore menjelang malam. Ya, untuk makan siangnya saya siapkan dog food sama saya kasih dada ayam untuk protein otot-ototnya ada. Gitu. Kalau jadwal makannya mereka sehari makan 2 kali, siang sama sore menjelang malam. Untuk makan siangnya saya siapkan dog food sama saya kasih dada ayam untuk protein hewaninya supaya otot-ototnya ada. Gitu. Nah, ya. Ini karena makanannya udah siap, saya panggil mereka untuk makan bareng. Biasanya mereka makan masing-masing di kandang supaya rapi dan nggak rebutan. Nah, hari ini saya mau kasih mereka nuansa yang beda, jadi saya susun supaya mereka bisa makan bersama. Ya, ayo jangan rebut. Mamam. Fresh no? Si Fresh banyak makannya. Dah, pada kenyang semua. Ya, di sini mau ngapa? Mau sini main ya? Angela mau main. Terus saya punya satu jenis anjing lagi, ras Giant Malamute, yaitu salah satu jenis anjing terbesar di dunia. Yang ini namanya Volcano. Dia papanya River itu asli dari Cina, mamanya juga turunan Cina dari Tiongkok asli. Jadi Giant Malamute itu emang aslinya dari Tiongkok.
Volcano ini dia umur 17 bulan, beratnya mungkin sekitar mau 65 kilo ke atas sih. Itu roaming. Terus Volcano ini dari kecil udah saya latih, pakai pelatih khusus datang ke kennel, hampir seminggu 3 kali lah dia latihan. Dia emang saya persiapkan buat jadi maskot kennel. Volcano ini latihannya lebih ke obedience, jadi kayak sit, stay, bang. Dia bisa ready, terus bisa stand naik ke atas kita, sama bisa ini loh kiri kan, kayak gerakan banyak lah perintah-perintah yang dia pelajarin. Kalau miara anjing itu saya dari kecil emang udah suka sama doggy sih, udah suka ada ketertarikan sama anjing gitu loh. Jadi ya udah setelah saya udah menikah, saya lagi lihat-lihat kok kayaknya oke juga gitu di main serius di bidang doggy, di bidang anjing gitu. Jadi saya juga pengen memperbaiki kualitas anjing yang ada di Indonesia gitu. Jadi kan dengan cara kita breeding mereka dengan selektif kan akan menghasilkan anakan yang lebih berkualitas. Jadi itu ada tantangannya buat saya sih. Untuk nambah ras sih saat ini belum ada pikiran, soalnya saya masih mau fokus dengan ras yang udah saya punya gitu. Saya masih mau meningkatkan kualitasnya dulu. Nanti mungkin kalau suatu saat udah kennel lebih besar, baru saya tambah ras lagi. Tibetan Mastiff. Oh, bayi Mastiff ya. Iya, sama Bichon tuh. Ya. Biasa nih. Iya, ini poodle biasa nih. Ini standar poodle. Lebih kecil nih umurnya. Ada lagi yang giant nanti ya. Melihara anjing buat saya bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit juga, tapi dengan adanya mereka saya selalu merasa terjaga karena kesetiaan dan cinta mereka. Ya, terima kasih Giant Poodle. Terima kasih buat semua anak buku. You are the best in my life. I love you. Jadi Baim tuh kalau misalkan aku lagi mau pulang, dia tuh suka nungguin berdua nih. Iya sayang, tuh. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku pulang tuh lihat mobil aku di depan aja udah tuh pada ngeliatin. Kalau misalkan dia digendong sama Lani gitu udah kayak anak kecil nungguin ibunya gitu. Iya nggak? Iya nggak nih? Kalau nggak ketemu Ami sedih ya? Sedih banget. Sini nungguin ya. Oh. Satu lagi. Nah kenalin, ini si Baim. Baim usianya 1 tahun 9 bulan. Terus yang satu lagi adiknya nih Junior. Junior ini biasanya dipanggil JR. Nah kalau si JR ini usianya berapa sayang? Kamu 9 bulan ya? Tapi ini lama banget nih gedenya nih, bocil nih. Awal mula aku adopsi si Baim ini aku kayak apa ya? Sebenarnya aku tuh udah nggak mau nambah lagi hewan kan, nggak mau nambah lagi hewan karena di sini udah banyak banget kucing, terus ada doggy. Dan aku juga sebelumnya belum pernah belum pernah punya pengalaman sama monyet sama sekali. Yang aku tahu ya kebanyakan kayak topeng monyet gitu aja kan. Astra banget. Baim mana ya? Kamu ngapain? Terkubur. Tapi pas ada Baim, pas waktu itu ada orang ke rumah, dia minta tolong banget, mungkin dia lihat aku dari YouTube atau mungkin karena aku juga catry, breeder kucing gitu kan. Dia lihat aku kok suka hewan gitu kan. Nah, dia minta tolong tuh untuk dilanjutin rawat si Baim ini. Yaudah akhirnya aku putusin untuk rescue walaupun dengan pengalaman yang bener-bener nggak ada tentang monyet, tapi aku beraniin untuk rescue. Setelah rescue itulah aku belajar. Hewan primata itu seperti apa? Ini monyet aku cari tahu jenisnya apa. Karena kebetulan ini kan ternyata jenisnya beruk. Beruk itu kalau nama latinnya itu Macaca namestrina, kayak gitu.
Nah, karena aku tahu hewan primata ini kan nggak bisa ya, hewan yang termasuk yang hidupnya tuh berkelompok kayak gitu kan. Jadi dia tuh nggak bisa hidup sendiri. Kasian gitu, sering stres kalau misalkan Lani mungkin lagi aktivitas atau lagi kerja dan akunya juga lagi kerja, dia tuh kayak kesepian gitu. Dan aku takut stres, akhirnya aku putusin untuk cari lagi satu gitu kan, adopsi. Kalau karakternya ini agak beda ya. Kalau Baim itu waktu masih sekecil JR ini, Baim itu benar-benar kayak beruk yang masih belum mandiri, kayak beruk yang masih belum bisa jalan. Saking antengnya, saking diemnya aja gitu. Kalau Baim tuh benar-benar anteng aja dia. Jadi karakternya beda banget. Baim itu lebih diem, lebih anteng, sementara Junior itu lebih hyperaktif, lebih agresif juga gitu. Nah biasanya kan yang mandiin tuh Lani, cuman kalau ada aku ya aku gitu. Si Baim udah nggak sabar. Seger. Ini mereka udah lama nih nggak berenang ya? Mau berenang. Nah biasanya mereka tuh kalau habis mandi itu masih suka main-main dulu di air. Kayak tadi berenang gitu, berenang-berenang di ban. Seneng main ya? No. Nah, untuk makanan mereka sendiri, makanan pokok yang biasa aku kasih di sini tuh pisang ya, pisang sama susu. Waktu masih kecil dia pakai susu formula. Cuman kalau sekarang dia udah mulai ngerti rasa-rasa kayak gitu kan, udah susu yang rasa-rasa kayak gitu mereka minumnya. Cuman kalau misalkan untuk buahnya sendiri sih sebenarnya apa aja mereka suka, kecuali kayak pisang yang agak mentah. Mungkin mereka lebih seneng yang agak benyek-benyek gitu ya, agak manis gitu. Pokoknya kalau yang agak asam kayak stroberi masih mentah mereka nggak mau. Kalau yang matang banget mau gitu. Kalau cemilan sendiri tuh ya kadang kalau misalkan aku lagi makan apa aja suka ngikut kan, namanya udah kayak anak sendiri ya. Jadi kita tuh kadang nggak tega kan. Semasi setahu aku sih yang berbahaya itu kan kalau misalkan coklat gitu kan, itu aku nggak kasih sih. Kalau misalkan masih biskuit susu itu masih aku kasih. Mbak Im masih kecil tuh. Nggak ambil. Tapi ini gimana cara lewatnya? Ini lihat Mbak Im masih kecil. Milihnya monyet sih. Kenapa harus monyet sih? Emang nggak ada hewan lain. Ngerawat Mbak Im ini kan rescue ya. Nggak mungkin juga kita memutuskan untuk ngadopsi hewan terus kita lepasin gitu aja. Aku tuh pengen ngenalin ke semua orang bahwa primata itu memang dia itu kayak kita aja, dia makhluk bernyawa, dia punya perasaan, dia punya insting. Mereka tuh punya insting, jadi kayak mereka tuh pakai instingnya mana orang yang memang apa ya, kayak seneng sama dianya tuh seneng gitu kan, kayak misalnya contohnya gini, kalau mungkin aku termasuk yang jarang bisa mandiin tiap hari. Mungkin yang mandiin tiap hari tuh kayak Lani gitu kan, dan bahkan mungkin aku misalnya kayak keluar kota itu kan bisa 3 hari nggak ketemu. Tapi kalau misalnya kayak Lani itu ketemu hampir tiap hari, apalagi dia yang aktif kasih makan. Tapi tetap aja mereka kalau lihat aku ya udah ke aku kayak gitu. Sebenarnya saya basicnya baby sister. Kebetulan ini pekerjaan baru, ngurusin hewan, terutama si Baim sama JR. Aku kalau mandiin Baim sama JR sekalian sama berenang. Itu Bang Baimnya lihat masih berenang tuh. Bang Baimnya masih berenang tuh. Nah, ini gak nyelam nih. Ini gak nyelam nih. Ini otter apa monyet nih? Aku kalau mandiin Baim sama JR sekalian sama berenang. Soalnya dia suka main air gitu. Si Baim sama JR kalau udah berenang gak mau udahan. Tapi kan saya sebagai perawatnya kasihan, takut masuk angin. Jadi saya angkat. Tapi dia suka marah-marah kalau aku angkat. Baru. Tunggu ya. Ini pinternya.
kalau dimandiin. Kalau hewan kan agak susah diatur. Apalagi kalau pas pakai baju, suka nggak bisa diatur. Beda sama bayi. Bayi kan kalau kasih pempes tidurin udah diem. Kalau hewan sih gini nih, tuh nggak mau diem, agak susah. Jadi sama aja sih sama bayi, ngurusinnya nggak beda jauh. Selain ngurusin Mbak Im sama JR, saya juga ngurusin kucing Lambo, Goldie, dan kucing BSH lainnya. Suka ngasih makan, buang pup, kasih vitamin, raw food, gitu-gitu, makanan kucing. Yang bikin mereka marah nih ya, dua-duanya tuh sama. Kalau misalkan aku baru ambil mereka tuh dari kandang gitu kan, salah satunya aku gendong, udah yang satunya nggak jadi gendong, udah ngamuk dia, udah kayak anak kecil, bener-bener nangis bener-bener kayak gitu. Itu sama sih, dua-duanya karakternya sama. Nggak suka banget kalau misalkan aku udah buka kandang nggak jadi digendong gitu, udah nangis banget. Nggak, ya digendong dulu lah, pokoknya mereka tuh harus nempel aku baru diem. Terus cemburu, biasanya saling cemburu, cuman ini lagi anteng nih dua-duanya. Habis berenang biasanya ngantuk. Moodnya naik kalau lagi diajak main kayak tadi, diajak berendam, diajak berenang kayak gitu, terus diajak mandi, pokoknya yang berbau-bau air tuh mereka suka. Diajak main lah pokoknya, diajak ngobrol tuh juga kadang mereka tuh happy banget, dikasih boneka tuh mereka seneng. Ini Junior nih manja banget, nggak mau tuh Bang Mbak ini sendirian tuh liatin. Sama kalau misalkan lagi diajakin main jalan keluar pakai stroller, itu seneng banget tuh mereka. Pokoknya mereka tuh udah tahu kalau misalkan aku udah ganti baju gitu kan, atau aku pakai sendal aja, mereka tuh udah tahu, atau aku bawa tas. Nah mereka tuh udah tahu kayak, wah aku diajak kemana nih, kayak mereka udah tahu gitu mau diajak main. Nah makanya kalau misalkan nggak jadi, marah gitu kan, nangis gitu. Ngerti jadi mereka tuh. Milihnya monyet sih, kenapa harus monyet sih? Emang nggak ada hewan lain? Kebetulan kan emang aku udah ada kucing juga. Nah, ngerawat Baim ini kan rescue ya. Nggak mungkin juga kita memutuskan untuk ngadopsi hewan terus kita lepasin gitu aja. Aku tuh pengen ngenalin ke semua orang bahwa primata itu memang dia itu kayak kita aja. Dia makhluk bernyawa, dia punya perasaan, dia punya insting gitu kan. Dan aku ngerasa dengan adanya konten aku ini banyak orang yang tadinya nggak suka hewan aja jadi suka. Karena mereka hampir tiap hari ngeliatin kontennya anak-anak ini, Baim sama JR. Terus mereka juga jadi sayang gitu kan. Otomatis kan ketika mereka di luaran, ya itu tadi harapan aku dengan adanya konten mereka ini, orang-orang yang nggak suka hewan itu nggak lagi berbuat kasar sama hewan-hewan yang di jalanan kayak gitu. Ketika kita memutuskan untuk adopsi hewan, kita juga harus memikirkan itu komitmen jangka panjang ya, bukan kayak adopsi karena lucunya aja. Karena mereka kan juga bisa sakit, bisa tua, kayak gitu kan nggak seterusnya lucu. Kayak misalkan pas mereka birahi atau mereka sakit, itu bulunya rontok, itu udah siap nggak, dipikirkan nggak dari segi waktu, biaya, kayak gitu kan. Memang nggak suka banget sama hewan, aku rasa nggak perlu adopsi gitu, karena mereka juga punya insting, mereka punya naluri, mana orang yang memang benar-benar sayang sama mereka atau enggak gitu. Daripada nanti kasihan hewannya juga kan dirawat hanya karena lucunya aja. Ketika mereka nggak lucu, mereka udah ya kayak gitu beruntung kalau misalkan ownernya masih punya tanggung jawab untuk ngadopsin lagi, lepas adopsin lagi ke orang dan nyari orang-orang yang memang bisa nerusin ngadopsi mereka. Tapi kalau mereka cuma dirantai di kandang sampai kadang dikasih makan, kadang nggak dikasih makan, itu yang kasihan banget sih. Mudah-mudahan Mbak Im sama JR sehat selalu, sehat terus.
Amireksi juga semakin sayang sama Baim, sama JR. Saya juga seneng dapat pekerjaan ini soalnya menambah pengalaman baru untuk mengurusin Baim sama JR.